Semangat boy! Saat ini kita berada di mobil Hino Dutro 130 HD Euro 4. Nah, mana mobil ini kita gunakan untuk pengangkutan TPS di seluruh kebun HP Agro. Oke, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur melakukan P2 dengan benar ya. Yang pertama sekali kita lakukan pengecekan P2A itu mulai dari pintu depan sebelah kanan ya. Ini adalah tahap pertama. Yang perlu kita lihat adalah kaca, pintu, kanan ban itu kita gunakan 94 DSI. Biasanya kita gunakan alat untuk mengukur tekanan ban itu adalah tire choke namanya. Setelah tidak ada masalah di ban, kita periksa baut roda, kita bersihkan dari lumpur dan juga dari pasir supaya baut roda tersebut tidak cepat berkarat ya, dan juga kita pastikan juga kekencangan baut roda. Nah, itu dan juga kita bisa periksa juga dari sini adalah untuk level gas dari spring depan dan juga track dan steering. Kita bisa pastikan level gasnya dan juga kita lakukan greasing ya. Nah, itu adalah tahap pertama yang bisa kita lakukan dari tahap pertama. Nah, kita masuk ke tahap kedua. Ya, ini adalah tahap kedua adalah depan mobil tersebut. Di tahap kedua ini yang perlu kita perhatikan adalah wiper ya. Karet wiper itu kita pastikan dia dalam kondisi lembut, tidak keras ya. Ya, kalau dia dalam kondisi lembut, yang artinya wipernya masih dalam posisi dengan bagus atau masih bisa membersihkan kaca. Dan kondisi kaca depan, kita harus pastikan kaca ini terhindar dari pasir dan juga lumpur supaya kaca tersebut tidak tergores atau tidak berjamur. Setelah tidak ada masalah di kaca depan, kita masuk ke headlamp. Headlamp kiri kanan kita pastikan bodinya tidak ada pasir, tidak ada lumpur dan tidak ada pecah ya. Setelah itu kita masuk ke bumper depan. Bumper depan kita pastikan pengelasannya atau kondisinya dalam keadaan utuh ya, tidak ada yang pengelasannya yang lepas seperti itu. Itu adalah tahap kedua ya. Kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga sama dengan tahap pertama, kita cek juga pintu depan sebelah kiri, kacanya, roda depan sebelah kiri, baut roda berdepan. Di tahap ketiga ini agak banyak yang harus kita cek, terutama engine ya. Engine di sini kita cek juga, kita angkat kabin. Di sini di engine ini yang perlu kita cek adalah stick oli ya, atau oli mesin ya. Oli mesin itu bisa kita lihat dengan membuka stick oli atau melepas stick oli. Di stick oli ini ada tanda maksimum dan tanda minimum ya. Jadi kalau oli mesin berada di tanda maksimum, yang artinya oli mesin dalam keadaan bisa digunakan atau dalam keadaan penuh. Tapi kalau oli tersebut berada di tengah-tengah antara maksimum dan minimum, yang artinya kita harus melakukan penambahan oli. Dan ini sangat penting ya untuk operator, karena oli ini adalah melumasi mesin. Jadi kalau oli ini kurang atau tidak, mesin itu tidak ada oli, bisa mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal terhadap mesinnya. Setelah oli mesin, tidak ada masalah di oli mesin, kita masuk ke air radiator. Air radiator kita bisa buka tutup radiator, kita lihat, bisa kita masukkan dengan jari. Kalau jari kita basah, artinya air radiator itu masih ada dalam keadaan penuh. Setelah kita melakukan pengecekan air radiator, kita pastikan juga di reservoirnya ada itu tulisan maksimum dan minimum. Kalau air radiator berada dalam tengah-tengah antara maksimum dan minimum, kita lakukan penambahan air radiator dengan menggunakan air radiator asli ya, atau air coolant ya. Setelah di air radiator tidak ada masalah, kita masuk ke fan belt ya. Jadi kekencangan fan belt ini sangat penting sekali. Kalau fan belt ini terlalu longgar, itu akan mengakibatkan mesin low power ya, atau cepat panas. Dan kalau fan belt ini pun terlalu kencang, bisa mengakibatkan cepat patah ya. Jadi kita harus pastikan fan belt ini dalam kondisi normal ya, yang artinya sekitar 8 atau 10 kg tekanannya Pak. Oke, kita masuk ke tahap keempat. Tahap keempat adalah pengecekan water separator. Kalau di water separator terlalu banyak air, bisa kita buang dari sini dengan kita putar, maka air akan keluar. Dan setelah air habis, kita bisa tutup kembali ya. Setelah water separator tidak ada masalah, kita masuk ke baterai. Untuk pengecekan baterai, air baterai, di sini ada tanda lower dan upper ya. Kalau
air baterai berada di tengah-tengah antara lower dan upper, yang artinya kita harus menambahkan air baterai dengan menggunakan air khusus ya. Dan juga kita pastikan juga kekencangan kepala baterai atau baut baterainya, kita harus pastikan kencangannya dan kita bersihkan dari jamur. Kita bisa membersihkannya dengan air hangat ya. Kita pakai air hangat dan juga dengan kertas pasir kita gosok kepalanya supaya tidak berkarat dan tidak berjamur. Itu adalah tahap keempat. Kita masuk ke tahap kelima ya. Yang perlu kita perhatikan di tahap kelima ini adalah roda belakang sebelah kiri ya. Kita pastikan tidak ada batu yang menempel di tengah-tengah ban. Kalau ada batu kita buang karena itu dapat merusak atau merobek ban gor. Dan juga tekanan ban kita pastikan 94 psi. Kita ukur dengan menggunakan test tube. Kita pastikan juga baut roda dan nut kekencangannya kita pastikan, dan juga kita pastikan tidak ada lumpur atau pasir yang menempel. Dan juga kita pastikan juga untuk spring belakang nipple grass-nya bisa kita pastikan nipple grass depan atau belakang untuk spring belakang. Dan juga bisa kita lihat kalau ada spring yang patah bisa kita lihat dari sini ya. Itu adalah tahap kelima, pengecekannya adalah ban, spring dan juga baut rodanya. Oke, kita ke tahap keenam. Tahap lakukan P2H adalah satu yang kita lihat dari belakang unit ya, dari belakang unit, dan kita pastikan adalah engsel pintu. Kita pastikan dalam berfungsi baik. Setelah tidak ada masalah di pintu, kita masuk ke lampu rem belakang, lampu sen dan lampu mundur ya. Kita pastikan kondisi lampu belakang tidak ada masalah dan juga instalasi kabelnya tidak ada masalah. Dan juga kita bisa melihat kondisi sasis sebelah belakang. Kalau ada masalah bisa kita langsung informasikan ke tim workshop. Tahap ketujuh ya, tahap ketujuh sama dengan tahap kelima ya. Yang tahap ketujuh kita perhatikan juga adalah ban sebelah kanan belakang ya. Kita pastikan tekanan bannya tidak ada batu yang menempel di tengah-tengah ban. Dan juga baut roda belakang kita pastikan tidak ada lumpur, dan juga kita pastikan juga kekencangan baut roda. Dan juga spring belakang sebelah kanan kita pastikan nipple grass-nya tetap ada dan berfungsi, dan juga tidak ada spring yang patah ya. Itu adalah tahap ketujuh. Kita ke tahap 8. Tahap ke-8 adalah air cleaner ya. Di sini ada switch air cleaner. Jadi kalau air cleaner ini sudah kotor, maka switchnya akan berubah warna menjadi warna merah ya. Jadi kalau air cleanernya sudah kotor, kita keluarkan air cleaner, kita bersihkan dengan kompresor dengan tekanan udara sekitar 28 sampai 30 psi. Jadi setelah air cleaner kita bersihkan dengan kompresor, kita pasang kembali. Dan setelah tidak ada masalah di air cleaner, kita masuk ke kabin ya. Mana kabin depannya, kita pastikan kebersihan di dalam kabin, tidak ada lumpur, tidak ada pasir. Pastikan rem tangan sudah keadaan berfungsi dengan bagus. Pastikan handle transmisi sudah dalam keadaan normal. Kemudian on-kan kontak. Setelah kontak on, periksa kondisi odometer dan juga trip ya, dan juga panel-panel lain kita bisa periksa. Klakson 2 kali untuk menghidupkan mesin. Setelah tidak ada masalah dengan suara mesin normal dan tidak ada masalah di panel odometer, kita bisa melakukan unit dengan terlebih dahulu klaksonnya selama 3 kali. Oke, jadi dari saya cara prosedur lakukan P2H.